teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Wilma, biasa dipanggil Aca. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis angkatan 2021. Saya berasal dari golongan A4, Praktikum Genetika Pertanian dengan NIM 2147293 PN 1722. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persilangan tanaman, yaitu menghilangkan tanaman cabai rawit dengan cabai hijau keriting. Jangan lupa disaksikan teman-teman. Pada percobaan persilangan tanaman ini, tanaman yang digunakan yaitu cabai rawit dan cabai hijau keriting. Cabai rawit digunakan sebagai tetua jantan dan cabai keriting hijau digunakan sebagai tetua betina. Waktu antesis dari tanaman cabai sendiri yaitu pada pukul 7 sampai jam 5 sore. Sedangkan waktu reseptifnya pada pukul 6 sampai jam 9 pagi. Alat dan bahan yang digunakan berupa plastik, selotip, dan pinset. Tipe penyerbukan pada tanaman cabai sendiri yaitu tipe penyerbukan sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau tanaman cabai bisa disilangkan. Bunga tanaman cabai itu sendiri berwarna putih, yang terdiri dari kelopak, mahkota, putik, serta benang sari. Sehingga dapat disebut sebagai bunga yang lengkap. Langkah pertama yang dilakukan dalam persilangan yaitu kastrasi. Kastrasi merupakan penghilangan dari bagian bunga yang rasanya tidak perlu, seperti mahkota bunga contohnya. Mahkota pada bunga betina dihilangkan dengan pinset dengan hati-hati. Karena tanaman cabai merupakan tanaman yang sempurna, jadi harus dilakukan proses emaskulasi. Sama seperti kastrasi, emaskulasi juga dilakukan dengan hati-hati, namun jangan sampai merusak putik dari bunga tersebut. Kemudian kita memilih bunga yang sudah mekar pada tanaman cabai. Dan bunga yang sudah mekar tersebut kita ambil untuk proses selanjutnya. Langkah selanjutnya mengambil bunga yang sudah mekar pada tetua jantan. Satu persatu benang sari dicabut dengan menggunakan pinset, kemudian diletakkan di atas plastik agar tidak terkena bakteri atau bahan yang merusak serbuk sari tersebut. Setelah serbuk sari dikeluarkan dari kotak sari, serbuk sari tersebut ditempelkan pada kepala putik. Kemudian pada tahap terakhir, tanaman sudah kita silakan tersebut ditutup dengan plastik agar tidak terkena bakteri atau hal lain yang dapat merusak. Setelah beberapa minggu, kita melihat lagi hasil dari persilangan tersebut. Ternyata persilangan yang saya lakukan gagal. Mungkin karena ada dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Mungkin faktor internal berasal dari tanaman itu sendiri yang tidak mampu untuk melakukan penyerbukan. Sedangkan faktor internalnya seperti keadaan cuaca atau curah hujan yang dapat mengganggu proses dari persilangan tersebut. Mungkin sekian dari Praktikum Genetika Pertanian Persilangan Tanaman. Dan begitulah tahap-tahap dari persilangan tanaman cabai rawit dan cabai keriting hijau. Semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk hal-hal ke depannya. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.